kamu dapat 1001 sensasi. Itu namanya 1001 sensasi. Kenapa gue sebut 1001 sensasi? Ya karena kita bilang aja otot ada berapa banyak. Ya ada suka di sini, udah hitung udah berapa. Itu jumlahnya serius asli nyampe ribuan, bahkan apa ya? Gue tuh udah jadi mentor anxiety dari 2013, 2014 mulai bikin buku 1. Itu udah banyak banget aku admin gitu. Itu banyak banget yang ngomong keluhannya tuh macam-macam. Awalnya dia bilang, bang, gua ngilu bang di sini nih, kayak di sini gua berat banget ya, otot punggung. Aku bilang ya udah lo coba relax. Yang bikin lo stres apa, yang bikin lo kecemas apa, hilangnya. Oke, udah. Seminggu kemudian orang yang sama bilang, bang, gua ngilu nih di sini nih, di dada, gua jantung nih bang, pindah-pindah. Gitu. Abis itu dia bilang lagi, bang, gua ngilu nih bang, kayak perut gua tuh kayaknya tegang terus. Ya semuanya aja udah, gue bilang, udah lo stop untuk bilang keluhan lo lakuin ini, sembuh, dah, ya. Jangan lo begitu ada sensasi, lo baru nanya ke gue, ya gue jawabin semua sensasi lo itu 1001 kali, gitu bisa gue jawabin semua, dan lo nggak sembuh, nanti habis itu ada lagi, habis itu kuping pengang lagi, itu masuk juga ke sensasi anxiety. Oke, dan ini semua dari sini psikosomatis segala macam ini yang ngebikin kita anxiety dan dyspepsia. Atau GERD lah ya, yang terkenal kan anxiety dan GERD. Padahal tuh bukan GERD sebetulnya, dyspepsia itu. Oke, bagi yang nggak tahu bedanya GERD sama dyspepsia itu adalah gini. Dyspepsia itu adalah gangguan lambung di bagian atas. Jadi lambung bagian sini nih, perut bagian atas itu disebut dyspepsia. Dyspepsia itu ada dua, satu organik, satu fungsional. Dyspepsia organik itu ada lukanya. Jadi kalau dokter ngelihat dimasukin teropong dari sini, kelihatan tuh di sini kita ada iritasi, warnanya merah, ada luka lah pokoknya. Ada yang nggak benar di organ disebut dyspepsia organik. Itu biasanya gastritis, tukak lambung, segala macam. Nah, kalau GERD itu adalah proses asam lambung naik ke atas ini. Proses asam lambung naik ke sini, balik lagi. Itu GERD. Ya. GERD itu adalah bagian dari dyspepsia organik. Gitu loh. Ya. Nah, dyspepsia fungsional itu beda. Dyspepsia fungsional itu dicek sama dokter, lambungnya nggak apa-apa, nggak ada luka, nggak ada apa-apa sama sekali. Cuman nggak tahu kenapa asam lambung lu sama gas lambung lu banyak banget gitu. Kenapa dok? Kagak tahu. Nah itu disebut dyspepsia fungsional. Jadi tidak berfungsi dengan baik, cuman nggak ada organ yang rusak gitu. Maka disebut fungsional, bukan organik. Itu. Oke. Jadi ini semua bagian dari anxiety dan dyspepsia. Jadi kenapa aku terangin ini, aku harap aku habis terangin ini nggak ada lagi yang nanya-nanya, Bang, gue kenapa. Oke? Ya, lu mesti tahu yang bikin lu kumat apa. Makanan apa yang bikin lu kumat, lu mesti tahu. Dulu, gue nggak kumat dulu. Gue juga nggak kumat dulu makan durian. Setelah kena anxiety, gue nggak bisa makan durian. Tapi gue tahu, intinya adalah self-knowledge. Gue tulis dah. Self-knowledge. Ini bagi yang nggak bisa bahasa Inggris, artinya ini pengetahuan tentang diri sendiri. Oke. Gitu. Jadi kenapa gue suruh makan apa aja, balik lagi, lu harus tahu, bukan gue, lu harus tahu yang bikin lu kumat itu apa. Dari kedua ini, pola makan dan pola hidup. Contoh, Bang, gue nggak bisa makan, kayak gue nih, gue bisa ngopi, nggak masalah, tapi ada yang nggak bisa ngopi. Ya. Ada yang dia bisa ngopi, tapi nggak bisa minum susu. Ada yang minum susu nggak apa-apa. Jadi perut orang beda-beda, karena tergantung ketahanan si lambungnya. Gue nggak bisa makan kacang, karena kalau kacang ngebikin gue gas lambung. Ada orang yang bisa makan kacang. Ada orang yang bisa minum jeruk nipis, ada orang yang enggak. Gitu ya. Jadi dicoba aja. Jadi menurut jika lo ngikutin pola gue, lo lupain semua yang lo tahu tentang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Itu lo lupain semua. Itu hanya lo jadikan patokan lah, patokan. Kayak misalnya gue bilang, lo hindarin makanan terong, karena terong mengandung gas. Ya. Nah, abis lo makan terong, lo liatin bener-bener nih, setelah sejam, 2 jam, gimana lambung lo? Terasa penuh nggak?
Kalau terasa penuh, ada kemungkinan itu gas. Gasnya tinggi, berarti terong mengandung gas. Oh bener kata Erik nih, nggak boleh dimakan. Atau bener kata Google, nggak boleh dimakan. Oke. Sambel, makan aja sambel. Banyak kok yang bisa makan sambel. Serius, tanya deh semua yang di sini. Atau nanti tanya sama yang udah sembuh deh. Mereka pada bisa makan sambel. Jadi banyak orang, ya itu tadi, karena ada Google, dia cuma ngasih tahu kalau dispepsia nggak boleh makan ini, ternyata kita bisa makan. Kenapa? Karena lambung kita nggak apa-apa. Ngerti kan? Ini kita yang kenapa-kenapa. Itu bedanya kita sama orang-orang penderita penyakit lambung. Itu. Makanya lu dikasih makan minum obat lambung, berbulan-bulan kagak sembuh-sembuh. Karena lambung lu nggak apa-apa. Ini lo yang kenapa-napa. Itu. Ya. Kasihan yang nggak bisa makan sambal. Kebanyakan bisa makan sambal ya. Cuma gini, kecuali gastritis. Ya. Ingat lo tadi, dispepsia itu ada 2. Satu lagi dispepsia organik. Nah, kalau organik itu kan berarti ada luka di lambungnya. Itu nggak bisa memang yang pedas-pedas, nggak bisa yang asam-asam. Karena bayangin ada luka di sini, lokasi pedas pedih. Ya, lokasi asam pedih, lukanya bisa nggak sembuh-sembuh. Itu organik. Tapi kalau lo masuk ke dispepsia fungsional, nggak ada masalah makan sambal. Oke, karena fungsional itu lambungnya nggak apa-apa, cuma asam sama gas lambungnya tinggi aja. Gitu ya. Nah, habis kamu lakuin ini, sama kamu juga mesti perhatiin yang bikin kumat apa. Ya, yang bikin kumat apa. Ini kamu mesti tahu sendiri. Dari pola makan dan pola hidup. Pola hidup tahu ya, jaga tidur 7 jam, segala macam putus. Tidur minimal 7 jam. Biasanya dari tidur doang sih. Minimal 7 jam. Terus tadi ada yang pegel-pegel, berarti gue masukin juga stretching. Olahraga, gue masih riskan bagi yang lambungnya gasnya tinggi untuk olahraga. Beberapa ada yang suka jadi sesak napas. Jadi untuk sekarang, untuk sebulan 2 bulan ini gue bilang stretching aja dulu. Stretching tahu kan yang biar ininya lemes. Jadi bukan push up, bukan lari, bukan apa. Itu nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau lari nggak apa-apa. Cuman yang harus dikerjain itu stretchingnya. Ya, jadi puter-puter gitulah kayak senam SKJ gitu. Itu harus. Ini tugasnya guys. Ini dijalanin selama 2 bulan ini. Nanti kita lihat, kita ada kopdar lagi. Sembari kita ngeliatin ininya kamu. Dan ini ingat yang ketiga, ini penting banget. Yang bikin kamu kumat apa, ini mesti tahu kamu ya. Jadi kamu nggak ada lagi di grup nanti yang ngomong, Bang, gue deg-degan lagi tadi. Tadi gue udah jelasin ya. Udah dijelasin deg-degan gara-gara lambung. Coba cek. Kamu makannya benar atau enggak. Yang kamu makan barusan apa? Contoh, gue habis makan kol. Oh, ternyata kumat. Ya udah nggak usah dimakan lagi. Mas, gue habis makan ceker kumat. Ya udah nggak usah dimakan lagi. Atau kalau kamu mau coba cek, ya udah besok pesan aja ceker yang sama, makan. Kalau masih kumat lagi, ya udah berarti fix ceker nggak boleh dimakan. Gitu. Dan setiap orang beda-beda. Jangan ada cocok logi di grup. Jangan ada, gue nggak bisa makan ini, lo bisa. Jangan ada kayak gitu-gitu. Nanti jadi ini apa ya? Sebetulnya dia bisa makan karena dia dengar temannya kumat, jadi kayak nggak bisa makan gitu loh. Padahal dia bisa makan. Kadang begitu. Sama satu lagi yang paling penting adalah 2 jam habis makan baru boleh rebahan. Ya, ini buat anak-anak sekarang yang tim-tim rebahan. Gue nggak nyalahin, cuman kalau habis makan 2 jam nggak boleh rebahan. Ini makanya kamu kenapa sering kumat kalau tidur siang. Karena gue bilang tadi, lu makan jam 8 pagi, jam 12 lu makan, lu tidur jam berapa? Kan jam 4 lu masih makan lagi. Ini nih yang bikin kumat kalau tidur siang. Kalau lu tidur siang di jam 1 sampai jam 3, berarti lu sejam habis makan siang jam 12, sejam kemudian langsung rebahan. Nggak boleh. Lo boleh rebahan 2 jam setelah ini. Berarti lo boleh tidur jam 12, 1, 3. Jam 2 lah. Jam 2 lo baru boleh tidur. Lo bukan tidur siang lagi, tidur sore. Gitu guys. Ya. Terus yang bikin kamu kumat maghrib, itu adalah karena kamu nggak makan 4 jam sekali. Kan 4 jam sekali. Gue bilang tadi,
Jam 8 pagi makan berat, jam 12 makan berat, jam 4 kamu mesti makan berat. Kalau enggak, lu bakalan kumat di sore hari. Biasanya lu kan kumat antara jam 4 sampai jam 6 ya. Nah, maghrib nih, ini jam-jam kumat nih, jam 4 sampai jam 6 maghrib. Setuju kan? Itu gara-gara kamu sudah lebih dari 4 jam makan. Ya, harusnya kan 4 jam, kamu lebih. Jadi 6 jam makan, kumat. Gitu guys ya. Jadi kamu harus tahu sendiri, pelajarin sendiri. Dan kadang ada yang istilahnya, bang gue udah makan, gue makan biasa, menunya gue tahu itu nggak bikin gue kumat, gue juga udah makan 4 jam, terus anxiety gue naik, tinggi. Kenapa? Cek jam tidur, cek pola hidup, apakah kamu rebahan terus, apakah kamu nggak stretching, tuh cek di situ. Oke, ini nanti tugasnya. Untuk yang insomnia, itu ada di YouTube gua, insomnia itu ada 2 part atau 3 part. Itu ada cara tidur, ada dipencet-pencet juga bisa, ada cara untuk tidur segala macam. Balik lagi, gua nyuruh tidur minimal 7 jam. Bang, gua tidur jam 3 pagi. Ya lu bangun jam 10 pagi. Oke? 7 jam tuh. Itu sensasi dari dispepsia. Dispepsianya nggak sembuh gara-gara anxiety. Ya kan? Iya, jadi saya tuh kalau padahal bicaranya lancar, tapi sekarang kayak ada momen kok kayaknya lidah kayak mau ketelan gitu ya, gitu. Jadi saya suka takut. Jadi gini, ini gue kasih tauin ya. Itu kan dari GERD ya. GERD itu kan di mana asam lambung lo naik ke sini. Terus dia turun lagi, ya. Itu dibilang GERD. Jika kamu hanya sekali menderita itu berarti gejala GERD. Bukan kena GERD. GERD itu jika kamu dalam seminggu berkali-kali, itu disebut kamu kena GERD. Ya, okay. Contoh gini, orang lagi batuk, misalnya gue batuk, gitu batuk. Rick, lo sakit batuk? Ya, enggak, sekali doang. Tapi kalau gue batuk berhari-hari, baru gue dibilang gue sakit batuk, ya kan? Itu. Nah, GERD itu, yang dari sini ke atas sini, gini, asam lambung yang di lambung, kan ada asam lambung ya. Asam lambung itu sifatnya acid banget, ya. Acid banget. Ini ada cairan asam lambung di gelas. Kamu taruh bistik gitu, daging restoran Padang tuh kamu taruh di acid lambung yang di gelas. Itu selama setengah menit itu gitu, hancur. Ya, itu daging loh. Itu daging. Hancur. Jadi tubuh kita yang bisa menghandle si asam lambung hanya lambung. Jika asam lambung keluar dari lambung, dia bisa menceskan daging kita sendiri, itu ces. Gitu. Nah, bayangkan jika asam lambung naik ke sini, turun lagi. Berarti kerongkongan kamu, ini tuh ces gitu kan, semuanya kan? Ya kan? Nah, yang parah itu jika GERD-nya itu naik ke sini, pas dia turun lagi, nyangkut di sini. Di pangkal tenggorokan. Nah, itu disebut LPR. LPR nama penyakitnya. LPR tuh dari GERD juga. Udah ada di YouTube gue itu. Nah, yang terjadi di LPR adalah asam lambungnya nempel di sini, akhirnya dia beriritasi. Ada iritasi di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu nyambungnya ke lidah, ke mulut, ke telinga, ke hidung. Dah, ke THT lah. Gitu. Itu penyebabnya si GERD. Jadi lu lidah lo kayak gitu, terus ada yang bilang, bang mulut gue pahit, ya itu gara-gara asam lambung naik ke situ. Gitu. Solusinya banyak minum. Jadi asam lambung yang udah di sini udah naik, lo minumin, tadi turun lagi seiring dengan air putih. Tapi kalau dia nyampe tetap di situ, ya itu gue bilang tadi, iritasi lama-lama. Gitu. Oke. Thank you, Bang. Bang Erik mau nanya dong. Nanya dong. Dia nggak address gimana cara ngilangin anxiety. Betul nggak? Iya. Iya, dia cuma address cara makan yang biar kamu lambungnya atur. Iya, harusnya kan dia ngilangin anxiety. Bukan nyuruh kamu bener-bener dijaga lambungnya biar nggak kumat. Anxiety-nya biarin, dia nggak dikasih. Nah itu. Kalau kamu dikasih sama psikiaternya, nih lo sembuhin anxiety-nya, caranya begini. Udah, kamu nggak perlu jaga makan, nggak perlu apa, anxiety sembuh, lambung sembuh, kan gue udah bilang. Tanpa anxiety, lambung 3 minggu, sebulan sembuh. Itu orang normal begitu. Ya kayak dulu dah, kamu pernah kan dulu sakit lambung, sebulan sembuh kan? Cuman balik lagi, psikiaternya nggak salah, karena dia psikiater.
gitu. Karena yang nyembuhin anxiety biasanya psikolog, bukan psikiater. Gitu. Emang bukan bidangnya dia. Gitu. Jadi nggak salah sih. Ya, thank you Mas. Iya. Thank you. Saya kan nggak bisa beraktivitas sama sekali di dalam maupun di luar rumah. Tapi sekarang puji Tuhan untuk aktivitas yang sudah seperti biasa lah, normal seperti biasa. Dan satu yang saya tekankan, saya sudah tidak minum obat lagi. Keren Mbak ya. Sudah tidak konsumsi obat lagi. Karena dulu sebelum ikut webinar ini jujur nggak mengada-ngada dan bukan karena Keren Mbak Mary. Bukan membanggakan Mas Erik, enggak. Ini memang saya pribadi merasakan saya sekarang nggak pernah minum obat lagi karena dulu saya sangat tersiksa rasanya minum obat setiap hari bertahun-tahun, obat tiap bulan ke dokter seperti gumoh. Sampai gumoh, aku juga sama. Iya, bosen.